Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa anjim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Lumayan juara 2 tingkat keluarga. Alhamdulillah. Sebetulnya ini masih serak, ini masih batuk, pergantian cuaca. Tapi alhamdulillah ini soundnya begitu empuk dan sahdu luar biasa. Alhamdulillah. Pentesan vokalisnya tadi enak-enak suaranya. Ternyata soundnya bagus. Alhamdulillah ya. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kepada Zat yang Maha Kuasa. Puji kepada Zat yang Maha Suci, syukur kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Zat Allah Rabbul Jalil, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa mensyukuri apa yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bertangkaikan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafaatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati akhinal kiram, Sayyihi wa Sayyihuna, guru kita Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Sardi, dan juga Bapak Ustadz Irul, Bapak Ustadz Suwono, terkhusus Ketua DKM Bapak Ustadz Hendrik, dan juga para sesepuh Bapak Haji Dahlan dan juga Bapak Haji Heru, beserta seluruh jamaah hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati aparatur pemerintahan minal a'la ila adna, minal adna ila a'la. Mudah-mudahan aparat pemerintahan kita, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Gubernur, Bapak Menteri, Bapak Presiden, mudah-mudahan senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ini hujan ya.
Ini hujan, enaknya kalau hujan kita mending di rumah aja, meluk suami, anget, enak. Sama itu juga ibadah. Mau apa enggak? Enggak mau, alhamdulillah. Jadi senengan maulid pada malam hari ini. Biarin laki mah ditinggal ya. Yang penting kita hadir maulid karena cinta kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ngelihat tim hadroh ibu-ibu luar biasa ngegebuk dari malam pertama sampai sekarang malam keberapa ini Bu? Malam ke 11, gak berhenti-berhenti ngegebuk, mukul. Kalau pulang ke rumah belum lagi nanti dipukul oleh suaminya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan tim hadroh, ketua majelis ta'lim, ketua hadroh semuanya diberikan kesehatan. Amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Diberkahkan kehidupannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kita masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih belum bosan belum? Belum, alhamdulillah. Ini kita tiap malam seperti Maulid kita menyebut-nyebut nama Nabi. Ya, benar apa enggak? Setiap yang maulid pasti menyebut-nyebut nama Nabi. Ya. Bahkan bukan nama Nabi saja yang disebut, ketika nama wali-wali Allah yang disebut ini akan mendatangkan yunjilur rahmah, akan turun rahmat. Apalagi kita mengucap-ngucap nama Nabi, bukan hanya yunjilu rahmah, akan tetapi yunjilu syafa'ah, akan turun syafaat kepada kita. Alhamdulillah. Ya, pengen dapat syafaat, pengen hadir maulid, jangan pernah berhenti, insya Allah. Ini ketika sebuah riungan, ketika sebuah perkumpulan seperti ini, ya. Apabila ingin mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila ingin mendapatkan ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perkumpulan ini harus memenuhi tiga unsur. Berapa unsur? Siapa yang tahu maju ke depan, nanti dikasih duit 100.000. 3 unsur. Setiap perkumpulan seperti ini kalau pengen mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan pahala yang banyak, maka harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama, Bapak-bapak, unsur yang pertama bisa ngejawab 100.000. Lupa Pak, tidak tahu. Ibu-ibu, ini saya bacakan ya ayatnya dulu. La khaira fi kasirin fi najwakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya. Setiap perkumpulan manusia, setiap riungan manusia apabila ingin mendapatkan pahala yang banyak dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 3 unsur. Mana unsur yang pertama? Adalah amaro bi shadaqatin, adanya sedekah. Ada sedekah, ada. Alhamdulillah, Pak RT Suwono nyumbang buat acara maulid ini hari ini malam 2 juta. Alhamdulillah. Bu RT nyumbang 5 juta, nggak mau kalah. Alhamdulillah. Jamaah gang sini per orang nyumbang sejuta. Alhamdulillah. Dikumpulin ini maulid dapatnya 20 juta. Alhamdulillah. Konsumsi 5 juta, ya peralatan 5 juta, 10 juta buat ustadznya. Alhamdulillah. Kalau seperti itu mudah-mudahan berkah semuanya, amin. Jadi ada unsur apa? Unsur sodakoh. Lihat panitia ya telah membawa susu kepada saya, ini berarti tandanya sodakoh. Alhamdulillah. Di rumah ini tidak ada susu ya. Kalau bisa dingin-dingin begini harusnya pakai jahe.
jahe susu ya, jahe merah, jahe susu. Aduh luar biasa ini. Saya kalau ngelihat susu kayak gimana gitu ya, dingin-dingin empuk gitu, apalagi musim hujan begini. Pengen minum saja, pengen minum, jangan dulu seujon ya. Dari sampai mana tadi, sampai mana? Sampai susu ya. Jadi ada unsur sedekah. Lihat pada malam hari ini segala macam ada, komplit minuman, ada makanan, ada snack, ada. Hasil apa? Hasil ladang sedekah ya. Mama Parel nyumbang 200.000 ya. Kemudian Mama Abang nyumbang 100.000. Ibu Halimah nyumbang 200.000, semuanya numbang. Demi apa? Demi kita mendapatkan kemuliaan dan pahala yang banyak pada malam hari ini. Alhamdulillah. Makanya dengan sedekah ini, yang pertama sedekah ini bisa menghindarkan daripada mati jelek atau su'ul khotimah. Orang yang rajin sedekah insya Allah matinya husnul khotimah. Ya, amin ya robbal alamin. Ada seorang kiai, seorang ulama, tapi dia pelit, matinya nanti susul khotimah. Ibu biasa-biasa saja ya, tetapi rajin sedekah, ke masjid nyumbang, ke majelis nyumbang, ada maulidan nyumbang, rajaban nyumbang ya. Acara arisan nyumbang, segala macam disumbang ya. Insya Allah matinya nanti mati husnul khotimah, baik ujungnya. Oh ya, satu. Kemudian sedekah ini menjauhkan daripada balai, as-shadaqatu tadfaul bala. Ibu-ibu lagi punya penyakit pilek, meriang, panas dingin, kemudian sariawan, kemudian mensret baik, buru-buru cari orang untuk sedekah, insya Allah akan sembuh dengan sedekah, karena sedekah menjauhkan daripada balai. Oh ya, satu. Kemudian yang kedua ya, apabila riungan perkumpulan seperti ini, kalau pengen mendapatkan pahala yang banyak, mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah aubi ma'rufin, adanya kebaikan. Nah, ini perkumpulan ini baik apa jelek? Baik. Dimulai tadi ada tawasul, ada tawasul. Ada. Siapa yang baca tawasul? Ada ya. Kemudian ada pembacaan maulid, ada. Kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Dari maulid ada pembacaan Al-Quran, ada. Kemudian ada tausiahnya. Ini semuanya ini adalah baik. Maka acara seperti ini adalah dimuliakan oleh Allah dan mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya Allah ya robbal alamin ya. Oh, apalagi dibacakan malam ini tadi maulidnya, maulid apa ini? Maulid Simtudur Ror, yang luar biasa ya. Ini kebaikan semuanya, di dalamnya ada sholawat ya. Bahkan apabila orang yang membaca sholawat ya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, maka orang tersebut akan diberikan 10 rahmah, diampuni 10 dosanya. Maka pada malam hari ini kita telah bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ini kebaikan. Belum tadi ngaji Quran di dalam maulid juga ada, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat Al-Qur'an. Ini dibacakan Al-Qur'an tadi, ada sholawatnya. Nah, ini adalah perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang penuh dengan kemuliaan Allah dan pahala yang banyak. Alhamdulillah. Sedekah sudah ya. Kemudian berbuat kebaikan pada malam hari ini, memang ini kebaikan. Oh ya. Dan yang ketiga, supaya perkumpulan kita ini mendapatkan keberkahan daripada Allah, mendapatkan kemuliaan daripada Allah, kemudian mendapatkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala adalah wa islahin bainan nas, harus akur sama manusia
ya. Akur sama sekasur, akur sama selembur, akur sama tetangga, akur sama saudara kita itu harus akur. Di sini kelihatan akur semua Bu ya. Alhamdulillah, tidak ada yang musuhan, tidak ada. Akur semua. Alhamdulillah. Pengen caranya ngedapat nyium pahala Hajar Aswad gampang. Ya. Gampang. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Saya kasih cara ya. Ini langsung praktekan. Ketika ibu-ibu nanti pulang ngaji, salaman ke rumah kepada bapaknya, jangan lupa dicium pipinya. Apa? Cium pipinya. Barang siapa perempuan yang mencium keningnya atau pipinya sang suami, maka pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Bahkan bukan itu saja, 70 kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang enggak? Enak enggak? Enak. Makanya nih siap-siap ya ibu-ibu pulang ke rumah, bersihin dulu, dilap-lap itu bekas makan ya. Bapaknya sudah siap, nanti tolong salamin, ayah ke sini. Kenapa? Kok tumben ini balik ngaji ke Pak Ustadz jadi begini? Nggak ada apa-apa. Daripada saya nyium Hajar Aswad ke Mekah jauh, mending nyium papa. Apalagi papahnya benar-benar hitam kayak Hajar Aswad. Udah ada ciumin. Iya. Sekali nyium pahalanya berapa? 70 kejelekan ibu-ibu hilang sekali nyium. Bayangin kalau 10 kali nyium berapa? 700. Makanya nanti kalau malam Jumat ibu-ibu sengaja lipen, bapaknya dudukin di kursi, pas begitu ibu-ibu minta maaf langsung habis itu ciumin. Nggak apa-apa. Pengen apa? Pengen dapat pahala mencium Hajar Aswad dan dapat pahala diampuni dosa 70 dosa. Alhamdulillah. Enteng enggak? Enteng. Ini suka dipraktekan enggak? Bohong ini, serius, suka dipraktekan enggak? Ini saya tanya, jawab yang jujur, yang kopak. Tadi pas mau ke sini pamit enggak sama suaminya? Salaman enggak? Enggak. Tuh kan, mulai bohong. Dicium enggak suaminya? Boro-boro. Tuh kan, katanya mau lidan tiap malam tapi tidak dipraktekan. Padahal ini akhlak Nabi. Nabi kalau mau kemana-mana, Siti Aisyah cium tangan, cium kening. Ya Allah, luar biasa. Maka ada lagunya itu. Coba ini grup band Kepret bisa nggak nyanyi-nyanyi? Yang Siti Aisyah memuja Rasulullah itu. Hafal nggak ini? Hah? Nggak hafal? Aduh, payah ini ya. Ya. Nah ini adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan oleh Siti Aisyah sebagai istrinya. Begitu, kita juga pun begitu ya. Biar kita sudah tua ya, jangan pandang tuanya ya. Kita tetap harus mesra kepada suami kita. Nggak apa-apa, praktekkan habis dari sini ya. Biar kaget bapak-bapak. Habis pulang dari sini, assalamualaikum, buka kanto, cium, kemudian cium pipi kanan, pipi kiri, jidat, terus aja berulang-ulang. Alhamdulillah. Nah ini adalah islahin bainan nas, harus islah sama anak, harus islah. Oh ya, sama suami harus islah, sama tetangga harus islah. Ini contohnya kita di sini berkumpul semuanya ini dalam keadaan islah, tidak ada sangkut dosa pidosa ya. Apalagi nanti setelah acara ini ada salaman, itu penglebur dosa. Mudah-mudahan di antara kita semuanya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini bentuk perkumpulan yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang banyak. Dan ingat, ketiga unsur yang tadi, ada sedekahnya, kemudian ada kebaikannya, kemudian islah sesama manusia, itu dilakukan harus ibtigo amardhatillah, harus karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Saya mau hadir muludan karena Allah, saya mau sedekah karena Allah, saya mau melakukan kebaikan karena Allah, semuanya karena Allah. Maka kalau begitu, wa ya'tihi ajran azima, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
samsun badrun anta nurun fawqa nuri. Bareng-bareng. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru ghali anta misbahu suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian masih berkenaan tentang maulid, bahwasanya nanti semua orang akan mendapatkan syafaat Nabi, ya. Kalau orang tersebut cinta kepada Rasul didasari dengan keimanan, memperbanyak membaca sholawat. Akan tetapi ada 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Jangankan syafaat, melihat Rasulullah SAW tidak akan pernah bisa. Pengen melihat Rasulullah, Bu? Pengen melihat Rasulullah? Kepengen banget, walaupun di dalam mimpi kita kepengen melihat Rasulullah. Belum pernah di mimpi pun, ya. Kenapa sebabnya? Sebab nih, di dalam kitab Duratun Nasihin, ya la yara wajhi salah satun, tidak akan pernah melihat wajahku, kata Nabi, salah satun, 3 kelompok manusia. Ada yang tahu 3 kelompok manusia yang tidak akan pernah bisa melihat wajah Rasulullah? Yang pertama ialah orang yang tidak akan pernah menatap Rasulullah adalah akul waliden, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ya, wajah Rasulullah itu luar biasa, Bu, gantengnya luar biasa. Diceritakan di dalam kitab Sama'ilul Muhammadiyah, sahabat Jabir bin Samurah pernah melihat antara lemburan dengan wajah Rasulullah. Ya, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri mengenakan jubah berwarna merah, pakai sorban. Rasulullah sedang berdiri, kemudian ada rembulan malam 14-nya. Sahabat Jabir bin Samurah melihat kepada Rasulullah, kemudian kepada rembulan, melihat kepada Rasulullah, melihat kepada rembulan. Ternyata kata sahabat Jabir bin Samurah, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih indah daripada rembulan. Alhamdulillah. Jangankan melihat wajah Rasulullah, Bu, ngelihat juriahnya saja para habaib luar biasa. Hidungnya mancung, tinggi, gede, kulitnya putih, sedap dilihatnya. Habaib juriah Rasul. Jangankan melihat juriah Rasul, Bu, melihat suami kita aja dulu, wah, kita udah lupa segalanya. Ya, benar apa enggak? Dulu waktu pacaran tergila-gila sama suami, pujaan hati, ya. Lupa segalanya, lihat suami, apalagi lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi yang tampaknya begitu luar biasa, yang indahnya tidak ada bandingnya, orang paling cakep. Kita timbang melihat Aldi Baren aja di TV, udah gemeteran ya, apalagi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengen melihat Rasulullah, pengen melihat Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti bisa melihat Rasulullah. Satu, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Sebab doa orang tua itu istajib dan ijabah. Hati-hati, kita berbuat dosa kepada kedua orang tua, doa orang tua itu sangat mustajab. Kita tidak akan selamat baik di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai
manusia. Deng deng deng. Nah itu ya, yang ditunggu itu ya. Masya Allah, giliran jeng 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 sama apal semuanya ya. Allah, makanya ada sairannya ya. Zaman ayeuna geus mundur make erok teu diukur, makena paluhur-luhur hayang katingali Batur. bujur. Ya Allah ya, hati-hati. Hayang katingali tuur, hati-hati. Zaman sekarang ini anak-anak kita dididik oleh kita, jangan sampai durhaka ini anak-anak kita. Anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh-solehah bisa menyelamatkan kita baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Didik, makanya ajak maulid anak-anak, biarin. Ya. Rumah kosongin, ajak neneknya, kakeknya, bapaknya, anak-anaknya semuanya. Yang punya anak 5 bawa anak 5, yang punya anak 4 bawa anak 4, biar penuh ini semuanya. Tidur bercanda biarin bocah mah, biarin. Gak apa-apa asal jangan ibu-ibu ayah geletakan seperti itu, bahaya ya. Iya, biarin ya. Ini mendidik ya, supaya tahu dengan ini peringatan apa, bahwa ini peringatan maulid. Siapa yang diperingati ibu? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tanyakan, beri informasi. Kalau dia nanya, kita beri jawaban. Suatu saat setelah dia dewasa akan terngiang-ngiang. Kapan acara itu lagi bu? Saya senang. Itu berarti telah membekas maulid di hati anak-anak kita. Alhamdulillah. Satu. Kemudian yang kedua, yang tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah SAW, tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnat. Apa? Meninggalkan sunnah. Ya. Nanti di akhirat orang akan berbondong-bondong menemui Rasulullah, ingin mendapatkan syafaatnya, tapi oleh malaikat Jibril nanti diusir. Suhkon limam badala ba'di. Ini kata malaikat. Pergi engkau, jangan dekat dengan Rasulullah. Kenapa sebabnya? Sebab engkau waktu di dunia telah mengganti sunnahku, kata Nabi. Hati-hati, sekarang saya mau tanya, sholawatan sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Maulidan sunnah apa bid'ah? Sunnah, sholawatan sunnah, diganti bid'ah. Hati-hati, di akhirat akan diusir oleh malaikat. Sono lu, ngapain minta syafaat ke Rasulullah? Dulu membid'ahkan sholawat. Hati-hati ya. Bahkan suatu perkumpulan tidak akan pernah untung kalau perkumpulan itu tidak dibacakan sholawat. Kata Nabi ya. Riwayat daripada sahabat Sa'ad nampi daripada Rasulullah SAW, la yajlisu qaumun ya majlisan la yusalluna alayya illa in kana alaihim hasratun wa in kana dakhalal jannah la min sawabihi. Tuh kata Nabi, barang siapa yang di suatu perkumpulan, di suatu majlis tidak dibacakan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka perkumpulan itu menjadi perkumpulan yang rugi. Perkumpulan apa? Rugi. Mau arisan sholawatan, pengajian sholawatan, muludan sholawatan, ngegosip sholawatan. Luar biasa ya, sholawatan ya. Karena orang yang perkumpulan seperti ini tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka orang tersebut dikatakan orang yang paling rugi. Bagaimana kalau dia masuk surga? Kalau dia masuk surga nanti tidak akan pernah melihat pahala yang dia lakukan waktu di alam dunia. Makanya banyak sholawatan, jangan diganti. Sholawat jadi bid'ah padahal sunnah. Tuh ya, ini kembali, Nabi itu luar biasa. Nabi itu cahaya di atas cahaya. Manusia tapi bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Ya, cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta siru wa mani, tabi subawun suduri. Allah ya Nabi
Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan sampai meninggalkan sunnah Nabi yang kedua. Kemudian yang nomor 3, orang tidak akan pernah melihat wajahku kata Nabi, dan tidak akan pernah mendapat syafaatku kata Nabi, ialah orang yang ketika dibacakan nama Nabi dia tidak membaca sholawat kepadaku. Seperti begini contoh, ustadz atau ibu-ibu sedang baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, diam aja nggak baca shollu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, diam aja. Nah itu ciri orang yang tidak akan bisa melihat wajah Nabi. Makanya kalau disebut wajah Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, jangan shollu alaihi, shollu alu suruh baca sholawat lagi ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, begitu. Shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah itu jawabannya cakep ya. Jangan shollu ala Muhammad, shollu alaihi, suruh baca sholawat lagi ya. Salah itu. Shollu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, begitu ya. Siap? Jawabannya tahu? Ketika nama Nabi disebut maka ucapkan sholawat. Ketika nama Nabi Muhammad, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawab. Kalau tidak dijawab, orang tersebut dikatakan orang yang paling bakhil sealam dunia, bahkan tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah yang begitu indah nanti di surga. Ya, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, cakep begitu ya. Setiap nama Nabi dijawab, sunnah dapat pahala. Ya, itu 3 perkara yang menyebabkan orang tidak akan melihat wajah Rasulullah dan tidak akan mendapatkan syafaat. Yang pertama adalah orang durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian yang kedua, yang meninggalkan sunnah atau mengganti sunnah. Yang ketiga, ketika nama Nabi disebut maka dia tidak membaca sholawat, maka orang tersebut ketika-tiganya tidak akan melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari 3 perkara yang 3 perkara tadi, sehingga mudah-mudahan kita bisa memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mendapatkan syafaatnya, dan juga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bebarengan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita cinta kepada Nabi, orang yang cinta kepada Nabi, almar'u man ahabba yaumal qiyamah, nanti orang tersebut di hari kiamat akan disatukan, dibangkitkan dengan orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Nabi, mudah-mudahan kita nanti dibangkitkan bersama Nabi, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila banyak kesalahan, kekurangan, kekhilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah, yang mana mudah-mudahan malam ini doa kita semuanya, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang dipaparkan beliau, guru kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, bisa mengawalkannya sampai waktu ajal kita datang. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul di sini, hajat-hajat kita dikabul oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan gang ini ya, khususnya Majlis Ta'lim Ainul Mardiyah, mudah-mudahan jamaahnya pada istiqomah
semuanya, amin ya rabbal alamin. Bisa terus menerus yaitu taklimnya, melaksanakan taklimnya, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan perjuangan para panitia di malam ini ya, baik keringatnya maupun tenaganya dan hartanya mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu